Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Kita akan ketemu lagi dalam celoteh konseling. Nah, ini sebelum dimulai, terima kasih kepada teman-teman telah tidak henti-hentinya, tidak pernah bosan, tidak pernah capek, selalu mengikuti apa yang saya kemukakan ya. Nah, tentu saja saya berterima kasih ya atas view, subscribe dan like-nya dan komen ya yang sudah teman-teman berikan ya. Kali ini kita akan membahas, temanya adalah konseling pranikah dan perkawinan. Nah, kenapa harus ada seperti itu? Ini kan dalam kaitannya dengan kegalauan ya, judul besar kegalauan. Latar belakangnya gimana? Munculnya konseling pranikah ini sebenarnya berawal dari inisiatif profesional ya, para profesional psikolog, bimbingan konseling ya, dan talk di agama, salah satu agama para. Namun karena kebutuhan masyarakat ini ya, ini sekitar hampir 1 abad yang lalu ini kan ya, jadi sebenarnya ini kebutuhan masyarakat ya. Nah, institusi mencoba untuk menangani masalah keluarga ini. Jadi karena kebutuhan masyarakat, konseling perkawinan yang ada di Amerika ini diawali oleh agen-agen sosial yang dilatih secara profesional dan bekerja pada masyarakat kelas bawah. Konseling perkawinan di Amerika Serikat untuk saat ini ya telah dilakukan di berbagai institusi dengan tenaga profesional dari berbagai latar pendidikan ya. Antara lain dokter, spesialis kebidanan, psikiater, pekerja sosial, psikolog. Nah, kalau di Indonesia beda sebenarnya juga ya, bisa praktek konseling diperluas. Praktek konseling keluarga ini disesuaikan dengan keahlian tenaga profesional itu. Ya, misalkan dokter spesialis kebidanan memberikan konseling reproduksi, ya, reproduksi yang sehat dan kontrasepsi. Psikolog, psikiater dan konselor kaitannya dengan konseling individual ya. Pekerja sosial kaitannya dengan komunikasi bermasyarakat ya. Serta beberapa profesi yang bekerja dengan penekanan sesuai keahliannya. Ini misalnya kalau dalam usia tamat sekolah ya, terus tidak melanjutkan mau menikah, itu bisa dengan konselor ya. Nah, konseling perkawinan di Indonesia penyelenggaraannya biasa digabungkan dengan konseling keluarga ya, dan dilakukan oleh pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat serta orang-orang yang dituakan. Nah, lembaga resmi dalam naungan pemerintah yang menyelenggarakan konseling keluarga itu Badan Penasihat Perselisihan Perkawinan dan Perceraian, BP4. Nah, BP4 ini keberadaannya berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, kemudian ketika sudah bermasalah, nah lanjutnya ke Pengadilan Agama, ini ke Kumham, Kementerian Agama ya, tugas badan ini. Nah, kalau yang itu tadi BP4, salah satunya BP4 memberikan konsultasi problem-problem keluarga kepada segenap masyarakat ya, khususnya bagi pemeluk Islam kalau BP4 ya. Kalau agama yang non Islam ya ada dengan ke gereja, ke pendeta, ke pastor ya. Nah, masyarakat Indonesia secara tradisional telah menyelenggarakan konseling keluarga ini secara tradisional turun-temurun ya, walaupun kadarnya masih terbatas pada bimbingan dan kepenasihatan ya. Nah, punya masalah datang ke orang yang dituakan ya. Nah, anggota keluarga yang baru menikah atau pasangan keluarga muda bila mempunyai masalah biasanya dituntun ya, dalam tanda kutip ya, atau akan datang kepada orang yang dituakan. Nah, tadi
itu ya, untuk meminta nasihat ya. Orang tua atau orang yang dituakan akan memanggil keluarga yang sedang bermasalah. Kadang-kadang dipanggil ya, ada berita itu kan, kemudian mendudukkan dalam tanda kutip ya, atau mensidang dalam tanda kutip untuk mencari solusi pemecahan bersama. Ya, pemecahan itu harus bersama, tidak boleh berat sebelah ya. Nah, kemudian terjadi perbincangan tentunya di situ ya, komunikasi antara yang bermasalah dengan orang yang dituakan. Ini arahnya ke nasihat biasanya kalau yang secara tradisional ya. Nah, kemudian pengertian konseling perkawinan ya. Konseling perkawinan itu mempunyai beberapa istilah dengan makna yang sama ya, sehingga bisa digunakan secara bergantian, yaitu couples counseling ya, marriage counseling, dan marital counseling. Nah, menurut salah satu ahli ya, itu konseling perkawinan itu merupakan konseling yang dilakukan sebagai metode pendidikan. Nah, ini ya, metode pendidikan, mendidik suami istri tadi dilakukan sebagai metode penurunan ketegangan. Nah, bisa juga ketegangan emosional, metode untuk membantu partner-partner yang menikah memecahkan masalah, dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik ya, itu ya. Nah, biasanya kalau sudah akur ya akan salaman berpelukan. Penyebutan sebagai metode pendidikan itu dikarenakan konseling ini memberi pemahaman terhadap pasangan ya, mengenai diri individu itu sendiri ya, di masing-masing individu ya. Nah, itu pasangannya serta masalah-masalah hubungan perkawinan ya, dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam perkawinan. Jadi masing-masing individu ya, terus dengan begitu individu dengan pasangannya. Nah, konseling perkawinan itu sebagai penurun ketegangan emosional itu karena biasanya dilaksanakan pada saat pasangan sedang berada pada situasi ketegangan emosi yang sangat tinggi ya, yang sangat berat atau akut ya. Nah, pemberian konseling ini berfungsi sebagai bentuk penyaluran atau katarsis yang membuka jalan untuk menurunkan emosi yang sedang tinggi ya. Ini galau nanti bahaya ya, nanti teriak-teriak sendiri misalkan begitu. Kalau tidak di jalan tidak apa-apa misalnya. Dengan demikian tujuan konseling ini utamanya adalah membuat pasangan tersebut menjadi lebih tenang ya, karena bahayanya kalau teriak-teriak di luar atau nanti dikira orang yang harus masuk rumah sakit jiwa kan gitu ya, berbahaya kalau tidak bisa mengendalikan itu. Nah, perbandingan konseling perkawinan dengan konseling keluarga. Konseling perkawinan dan konseling keluarga biasanya dibedakan dengan maksud untuk memberikan penekanan pada masing-masing jenis ya, berkaitan dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, konseling perkawinan mempunyai penekanan yang berbeda dengan konseling keluarga. Konseling perkawinan lebih pada terapi jangka pendek ya, menekankan pada masalah atau masalah pasangan suami istri ya, berupa perbaikan komunikasi ya. Ini orang sedang menikah biasanya perlu penyesuaian itu kan ya, karena latar belakang berbeda ya, kepala berbeda, latar belakang berbeda, lingkungan asalnya berbeda. Perbaikan komunikasi, penyelesaian konflik ya, perbedaan nilai-nilai serta masalah emosional. Nah, ini konseling perkawinan membantu pasangan untuk memahami dinamika yang muncul dalam keluarga serta melatih kemandirian pemecahan masalah untuk masa depan yang lebih baik. Nah, sementara itu ya, ini dari konseling perkawinan. Konseling keluarga gimana? Konseling keluarga itu berhubungan dengan masalah-masalah keluarga dalam kaitan dengan peran masing-masing pasangan dalam keluarga ya.
suami dengan istrinya ya. Ini sudah berlangsung pernikahan agak lama, misalnya masalah komunikasi, tekanan dan peraturan keluarga serta ketegangan orang tua yang keluarga tadi, anggota keluarga ya, suami atau suami istri di dalam keluarga itu. Nah, pemisahan secara nyata itu sulit dilakukan antara konseling perkawinan dengan konseling keluarga. Konseling keluarga di Amerika itu tidak saja diharapkan dalam batas-batas pengertian keluarga secara konvensional ya, yang terdiri dari ayah, ibu, anak ya, namun sampai pada segala macam bentuk keluarga termasuk pasangan gay. Nah, itu yang di luar negeri ya, pasangan. Ada negara-negara yang memperbolehkan pasangan seperti itu. Di Indonesia sudah tidak ada, atau dengan berbagai masyarakat tidak pernah mengakuinya ya. Walaupun dia ngaku sendiri, mengatakan dirinya sendiri seperti itu, tapi masyarakat Indonesia tidak, ini ya, dia meneriakkan dirinya sebagai itu misalkan ya, mengakui. Nah, demikian juga dengan konseling perkawinan, tidak hanya mencakup konseling untuk keluarga konvensional ya, pasangan suami istri tadi, tidak cuman itu ya, tapi juga mencakup masalah ya tadi, kalau yang di luar negeri yang ya menyetujui itu ya, serta pasangan pria dan wanita yang membangun kehidupan bersama secara tidak legal. Ini untuk luar negeri kalau seperti itu, oke, dan hidup bersama tanpa legal ya. Atau dalam istilah Indonesia pasangan kumpul kebo ya, itu. Kumpul kerbau, istilah Indonesia bagus banget, kumpul kerbau. Pasangan ini merupakan kehidupan yang melanggar norma ya, sehingga masyarakat tidak pernah mengakuinya. Ini masyarakat Indonesia ya yang bilang ya, bukan saya ya. Nah, konseling perkawinan dan konseling keluarga ini kalau tadi ya, ternyata mempunyai prosedur yang sama, walaupun penekanannya berbeda ya. Ini prosedur antara kedua konseling tersebut itu sama ya, karena pada dasarnya konseling perkawinan merupakan pengembangan prosedur dari konseling keluarga. Rumah besarnya itu konseling keluarga ya. Dari adanya konflik hubungan perkawinan dengan menekankan hubungan perkawinan tanpa mengabaikan nilai-nilai konseling individual. Nah, kemudian penyelenggaraan konseling keluarga dilakukan apabila di dalam keluarga terdapat masalah yang tidak mungkin terpecahkan ya, tanpa keterlibatan bersama-sama para anggota keluarga. Ini kan harus tabayun, kalau dalam agama Islam itu cross check ya, ini yang dirasakan apa, ini yang dirasakan apa, cross check, nanti kan berakhir baik ya. Beberapa masalah keluarga antara persaingan sesama saudara ya, konflik antar generasi khususnya orang tua dan anak ya, ini konflik perkawinan itu sendiri. Ini di dalam rumah tangga mungkin ada saudaranya dari sebelah istri atau saudara dari sebelah suami, mungkin satu rumah misalkan. Tujuan konseling perkawinan ya, ini dimaksudkan untuk membantu individu bermasalah, klien-klien tadi ya, mengaktualkan diri terhadap problem yang menjadi perhatian pribadi, apakah dengan cara bercerai atau tidak ya. Nah, konseling ini juga tidak dimaksudkan untuk mempertahankan keluarga. Nah, itu keputusan tetap berada pada keluarga tadi, dua belah pihak ya. Nah, konselor tidak boleh mengintervensi untuk pengambilan keputusan ya, tidak mempunyai hak untuk memutuskan ya atau tidak ya, semua keputusan di tangan klien sebagai solusi pemecahan masalah. Nah, ini. Nah, konseling di dalam konselor di dalam konseling perkawinan berusaha membantu klien atau pasangan dalam melihat kenyataan yang dihadapi serta menyusun keputusan yang tepat. Nah, ini ya, jadi konselor mencari informasi ya, informasi nanti dibicarakan bersama ya, satu-satu dulu ya, mereka dicari
explore ya apa yang menjadi penyebabnya, kemudian baru di cross check. Nah kedua ya, bentuk keputusan bisa berupa menyatu kembali ya, berpisah, cerai, untuk mencari kehidupan lebih sehat dalam tanda kutip ya, dan menimbulkan rasa aman serta nyaman bagi keduanya. Nah ini keputusan tetap ada, tidak boleh konselor menyuruh bercerai misalnya gitu ya. Nah ini ada ahli mengemukakan tujuan jangka panjang konseling perkawinan yaitu meningkatkan kesadaran terhadap dirinya ya, dan dapat saling empati di antara partner. Nah ini ada yang ya, ini alami ya, ini saya senang ya. Nah kemudian meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensi masing-masing, kemudian meningkatkan saling membuka diri, meningkatkan hubungan yang lebih intim. Nah ini kalau udah kan hubungannya lebih intim, lebih baik, nanti dia bisa bersama-sama ya, rukun lagi berpelukan. Kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah dan mengelola konfliknya. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri untuk dapat dan berani memecahkan problem yang mungkin muncul di masa mendatang. Nah, tujuan konseling perkawinan berdasarkan Undang-Undang Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 itu membantu pasangan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, konseling ini bertujuan ya, tujuan tadi dan lebih lanjut membimbing pasangan, tujuan yang lebih spesifik ya, membimbing pasangan mencapai kesejahteraan material, spiritual, serta saling membantu melengkapi pengembangan kepribadian. Nah, secara rinci tujuan konseling itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 meliputi mewujudkan keluarga sakinah ya, kan aja orang mengucapkan selamat itu semoga samara, sakinah, mawadah, warohmah, bukan samawa ya. Membina rumah tangga yang harmonis, bahagia dan abadi ya, ini harmonis itu tidak galau. Kemudian mencegah perceraian, memberikan perpaduan untuk mempertahankan ikatan perkawinan lahir dan batin. Kemudian penyelesaian konflik ya, membantu pasangan mengatasi permasalahan rumah tangga agar terwujud tujuan pernikahan. Kalau udah nikah udah sampai lanjut, ada anak, ada cucu, dan cucunya manggil mbahnya, ketemu mbahnya. Kemudian kematangan perkawinan itu mempersiapkan fisik dan mental calon pengantin agar siap menjalani ikatan perkawinan. Nah ini untuk konseling pranikah tadi ya. Ini perlu kematangan psikologis juga. Fungsi konseling perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 itu sebagai upaya preventif atau pencegahan dan kuratif agar pasangan mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang ya, sesuai dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia ya. Nah ini dengan tercapainya tujuan konseling perkawinan, maka suasana keluarga akan menjadi semakin kondusif ya, tenang, tidak galau. Nah ini yang galau ini yang ya berbahaya ini ya, tidak juga sebenarnya ya, cuma berteriak-teriak di sampai keras. Yang muaranya terjadi peningkatan produktivitas dalam hal kinerja. Ini berpengaruh pada ini ya. Kemudian sakinah mawadah warohmah. Nah, kalau tadi hubungannya produktivitas kinerja, kalau dia bekerja produktivitas menjadi turun. Nah 4 tipe itu ya, yaitu concurrent, kolaboratif, conjoint, dan couple group counseling. Ini menurut ahli ya, ahlinya yang bisa bicarakan menurut ahli, bukan saya yang ngomong ya. Ada kemudian marital counseling ya, marital counseling pernikahan terpisah ya.
Nah, ini digunakan pada individu yang bermasalah atau klien yang berhubungan dengan kejiwaan ya, psikis ya, tertentu. Selain itu juga masalah yang berkaitan dengan pasangannya. Ini satu orang konselor melakukan konseling yang terpisah pada setiap partner ya. Jadi kliennya orangnya dipanggil satu dulu, yang satu si A, ya, istrinya dulu. Konselor mempelajari latar belakang klien ya secara individual maupun yang berkaitan dengan perkawinannya dalam rangka memecahkan masalah klien. Itu ya. Istrinya dulu panggil ya, dieksplor, kemudian suaminya atau terbahkan atau kebalikan. Kemudian yang kedua, kolaboratif marital counseling ya, konseling perkawinan pernikahan kolaboratif. Ini tipe kolaboratif marital counseling merupakan penggabungan intervensi ya, perlakuan dari dua orang konselor atau lebih. Ini konselornya dua ya, atau lebih, menangani dua kasus atau lebih yang muncul pada satu orang ya, satu orang klien. Ini masalah berkaitan dengan perkawinan ya, ya dengan konselor yang lain ya. Ini masalahnya tidak cuma perkawinan, mungkin sedangkan masalah yang berkaitan dengan yang lain dengan yang lainnya ya, apa konselornya beda, pindah ke konselor. Nah, kerjasama dua konselor atau lebih ini diharapkan memberikan pemecahan lebih baik ya, karena merupakan ramuan dari sudut pandang yang berbeda ya, dari dua konselor yang berbeda. Nah, kemudian conjoint marital counseling ya, konseling pernikahan secara bersama-sama. Nah, berbeda dengan kolaboratif itu tadi ya, dua orang konselor atau lebih menangani satu orang pasangan. Nah, ini kalau tipe ini adalah kebalikannya. Marital conjoint itu menangani secara simultan ya, bersama-sama kedua partner tersebut ya, suami istri bersama-sama datang pada konselor ya, seorang konselor atau lebih. Kemudian konselor itu memotivasi suami istri tadi, dia tadi untuk mempererat hubungan dan meningkatkan pemahaman masing-masing serta membuka sumbatan-sumbatan yang dulunya tidak terkomunikasikan. Nah, kemudian yang keempat, couple group marital counseling ya, konseling pernikahan dengan beberapa pasangan datang bersama-sama. Ini seperti kalau apa ya, bersama-sama tadi rame-rame gitu kan, bimbingan kelompok ya, bimbingan ya, atau bimbingan kelas ya. Konseling couple group ini merupakan konseling yang dilakukan dengan beberapa pasangan datang secara bersama-sama ke seorang atau beberapa konselor. Dengan situasi yang tercipta demikian, diharapkan akan terjadi penurunan ketegangan emosi dari masing-masing pasangan. Nah, ini ada karakter konselingnya ya. Selanjutnya mereka akan menerapkan tingkah laku secara lebih rasional. Nah, konseling couple group merupakan pelengkap dari conjoint marital counseling. Baik, demikian pertemuan saya untuk judul ini ya. Nanti ada part yang kedua ya, konseling pranikah dan perkawinan yang sekarang bagian 1, nanti akan dilanjutkan bagian 2. Untuk perhatian teman-teman diucapkan terima kasih. Sebelum ditutup, maka saya ingin berdoa untuk kita semua, saya, Anda, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga diberi kesehatan untuk hari ini dan masa-masa depan yang panjang, sehingga bisa terus mengikuti konten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.